Netralitas Amerika Serikat 1914. Pada tahun 1914, ketika Perang Dunia I pecah akibat konflik antara Blok Sekutu dan Blok Sentral, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Woodrow Wilson secara resmi menyatakan sikap netral. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri serta menghindari keterlibatan dalam konflik yang dianggap sebagai perang orang Eropa. Wilson juga menekankan pentingnya sikap netral. Sikap netral tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam pikiran masyarakat Amerika. Pada saat itu, komposisi penduduk Amerika yang multietnis terdiri dari keturunan Inggris, Jerman, Irlandia, dan lainnya, menyebabkan perbedaan simpati terhadap pihak yang berperang. Oleh karena itu, netralitas dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menjaga persatuan nasional sekaligus mempertahankan posisi Amerika sebagai negara yang damai dan tidak terlibat dalam konflik internasional. Keterikatan ekonomi dengan Sekutu 1914-1916. Meskipun secara politik bersikap netral, dalam praktiknya Amerika Serikat mulai terikat secara ekonomi dengan negara-negara sekutu, khususnya Inggris dan Prancis. Sejak tahun 1914 hingga 1916, perdagangan Amerika dengan sekutu meningkat drastis karena kebutuhan besar akan bahan pangan, senjata, dan perlengkapan militer. Di sisi lain, Inggris menerapkan blokade laut terhadap Jerman yang menghambat jalur perdagangan Amerika ke negara tersebut. Dengan demikian, meskipun netral secara resmi, posisi Amerika mulai bergeser secara ekonomi dan strategis. Perang Kapal Selam Tanpa Batas oleh Jerman 1915. Pada tahun 1915, Jerman mengadopsi strategi militer yang dikenal sebagai Perang Kapal Selam Tanpa Batas, Unrestricted Submarine Warfare. Melalui penggunaan kapal selam U-boat, Jerman berusaha memutus jalur suplai sekutu dengan menyerang kapal-kapal yang menuju Inggris, tanpa membedakan apakah kapal tersebut milik militer atau sipil. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi besar karena melanggar hukum internasional yang mengatur keselamatan pelayaran sipil. Beberapa kapal dagang Amerika yang berlayar menuju wilayah sekutu ikut menjadi sasaran serangan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membahayakan nyawa warga Amerika. Pemerintah Amerika mulai mengirimkan protes diplomatik kepada Jerman dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat memicu konflik langsung. Peristiwa ini menjadi titik awal meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Jerman.
Tenggelamnya RMS Lusitania, tanggal 7 Mei tahun 1915. Ketegangan antara Amerika dan Jerman mencapai puncaknya ketika terjadi tenggelamnya RMS Lusitania pada tanggal 7 Mei tahun 1915. Kapal penumpang Inggris RMS Lusitania ditorpedo oleh kapal selam Jerman di lepas pantai Irlandia. Dalam tragedi tersebut, sebanyak 1.198 penumpang tewas, termasuk 128 warga negara Amerika Serikat. Peristiwa ini mengguncang opini publik Amerika dan menimbulkan kemarahan besar terhadap Jerman. Media massa secara luas memberitakan kejadian ini sebagai tindakan tidak manusiawi. Pemerintah Amerika kemudian mengirimkan nota protes keras kepada Jerman, menuntut pertanggungjawaban serta jaminan bahwa serangan terhadap kapal sipil tidak akan terulang. Meskipun insiden ini belum langsung membawa Amerika masuk ke dalam perang, peristiwa Lusitania menjadi simbol kekejaman perang dan memperkuat sentimen anti-Jerman di kalangan masyarakat Amerika. Upaya diplomasi dan janji Jerman, 1916. Pada tahun 1916, untuk menghindari keterlibatan Amerika Serikat dalam perang, Jerman berusaha meredakan ketegangan melalui jalur diplomasi. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan janji kepada Amerika, yang dikenal sebagai Sussex Pledge, yaitu komitmen untuk tidak menyerang kapal penumpang tanpa peringatan serta menjamin keselamatan penumpang sipil. Janji ini diberikan setelah beberapa insiden serangan kapal yang kembali menimbulkan korban sipil. Sementara itu, di dalam negeri, Presiden Woodrow Wilson terpilih kembali dalam pemilu 1916 dengan slogan "He kept us out of war", yang menunjukkan bahwa masyarakat Amerika masih mendukung kebijakan netralitas. Namun demikian, perdamaian yang tercipta bersifat sementara karena situasi perang di Eropa semakin memburuk dan menuntut strategi militer yang lebih agresif dari Jerman.
Kembalinya Perang Kapal Selam Tanpa Batas, Januari tahun 1917. Memasuki tahun 1917, Jerman memutuskan untuk kembali menerapkan perang kapal selam tanpa batas secara penuh. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka dapat memenangkan perang dengan cepat dengan memutus suplai logistik ke Inggris sebelum Amerika sempat ikut campur. Namun, kebijakan ini justru berdampak sebaliknya. Kapal-kapal dagang Amerika kembali menjadi korban serangan, menyebabkan kerugian besar dan meningkatkan kemarahan publik. Pemerintah Amerika melihat tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak netralitas dan kedaulatan negara. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jerman pun semakin memburuk hingga akhirnya mendekati titik putus. Terungkapnya telegram Zimmermann, Januari-Maret tahun 1917. Situasi semakin memanas dengan terungkapnya telegram Zimmermann pada awal tahun 1917. Telegram ini merupakan pesan rahasia dari Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann, kepada pemerintah Meksiko. Dalam isi pesan tersebut, Jerman menawarkan aliansi militer kepada Meksiko jika Amerika Serikat ikut berperang, dengan janji bahwa Meksiko akan mendapatkan kembali wilayah yang pernah hilang seperti Texas, Arizona, dan New Mexico. Telegram ini berhasil disadap oleh intelijen Inggris dan kemudian diserahkan kepada Amerika Serikat. Ketika isi telegram dipublikasikan pada Maret tahun 1917, masyarakat Amerika merasa terancam secara langsung. Peristiwa ini semakin memperkuat alasan bagi Amerika untuk meninggalkan netralitas dan mengambil tindakan tegas terhadap Jerman.
Amerika Serikat menyatakan perang tanggal 6 April tahun 1917. Setelah melalui berbagai tekanan politik, ekonomi, dan militer, Presiden Woodrow Wilson pada tanggal 2 April tahun 1917 mengajukan permohonan resmi kepada Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam pidatonya, Wilson menegaskan bahwa dunia harus dibuat aman bagi demokrasi dan bahwa tindakan Jerman telah mengancam perdamaian global. Pada tanggal 6 April tahun 1917, Kongres Amerika Serikat secara resmi menyetujui deklarasi perang tersebut. Dengan demikian, Amerika Serikat bergabung dengan pihak sekutu dalam Perang Dunia I. Keterlibatan Amerika membawa dampak besar, terutama dalam hal dukungan ekonomi, industri, dan militer. Pengiriman pasukan Amerika ke Eropa serta bantuan logistik yang besar akhirnya berkontribusi signifikan terhadap kemenangan sekutu pada tahun 1918. Peristiwa yang menjadi titik balik keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam Perang Dunia II adalah serangan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Jepang melancarkan serangan udara mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini dilakukan karena Jepang merasa terancam oleh embargo ekonomi Amerika terhadap Jepang, terutama larangan ekspor minyak dan bahan baku penting lainnya. Dalam serangan tersebut, lebih dari 2.400 warga Amerika tewas, ratusan pesawat hancur, dan sejumlah kapal perang besar rusak atau tenggelam, termasuk USS Arizona. Serangan ini mengejutkan masyarakat Amerika dan memicu kemarahan besar di seluruh negeri. Sebelum peristiwa ini, sebagian masyarakat masih menolak keterlibatan dalam perang, tetapi setelah Pearl Harbor, hampir seluruh rakyat Amerika mendukung perang melawan Jepang dan negara-negara poros.
Pada Juni tahun 1942 terjadi pertempuran Midway, salah satu pertempuran laut paling penting dalam Perang Dunia II. Dalam pertempuran ini, Amerika berhasil menghancurkan 4 kapal induk utama Jepang. Kemenangan ini menjadi titik balik perang di Pasifik karena untuk pertama kalinya Jepang mengalami kekalahan besar dan kehilangan banyak kekuatan militernya. Setelah Midway, Amerika mulai mengambil inisiatif serangan terhadap Jepang melalui strategi island hopping, yaitu merebut pulau-pulau penting satu persatu untuk mendekati wilayah utama Jepang. Strategi ini memungkinkan Amerika mempersempit wilayah kekuasaan Jepang secara bertahap. Untuk mempercepat berakhirnya perang di Pasifik, Amerika menjatuhkan bom atom di pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan pengeboman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Serangan tersebut menyebabkan kehancuran besar dan menewaskan ratusan ribu orang, baik secara langsung maupun akibat radiasi. Setelah pengeboman tersebut dan masuknya Uni Soviet ke perang melawan Jepang, pemerintah Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada tanggal 2 September tahun 1945. Penyerahan ini menandai berakhirnya Perang Dunia II dan kemenangan pihak sekutu.